Halo, apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas film yang bertema Kerasakti yang disutradai langsung oleh Bapak Stephen Chow. Ya, kita tahu sendiri kan kalau Stephen Chow yang memegang sesuatu film itu sudah pasti ada kocaknya. Di sini menceritakan tentang Biksu Tong sebelum menjadi seorang biksu Buddha. Dia hanyalah seorang pemburu siluman yang mempunyai ilmu yang sangat cetek. Hanya bermodalkan buku lagu anak-anak yang sudah sangat lawas. Bagaimana keseruan mereka? Langsung saja kita lihat rekap filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah desa terapung. Ya, seperti kampung nelayan lah. Nah, ini ada bocah bernama Si Seng main di pinggir sungai dengan ceria. Datang pula bapaknya bermain dengan Si Seng. Si bapak anak ini mirip dengan Mak Dong Sok ya. Seperti itu bapak-bapak di film Korea. Dia mengatakan jangan dekat-dekat air, ada siluman, dan pura-pura menjadi siluman. Hal itu membuat Si Seng menangis. Si bapak ini pun mencoba menghibur anaknya agar tidak menangis dengan atraksi kaki di kepala, kepala di lutut. Akan tetapi tiba-tiba Seng mengetahui bapaknya. Ternyata bapak Si Seng ini dimangsa siluman air sesungguhnya. Hal ini membuat warga panik dan memanggil pemburu siluman gadungan yang melakukan ritual penangkapan hanya menggunakan bom ikan. Warga pun terperangah akan aksinya dan memberikan hadiah barang berharga. Dan datanglah si Biksu Zhang dan mengatakan itu hanya ikan pari biasa. Para warga pun marah dan tidak percaya. Mereka memukul dan menggantung si Zhang. Para warga yang tidak percaya langsung selebrasi, terjun ke sungai karena merasa sudah aman. Zhang yang sedang tergantung melihat dari kejauhan datangnya siluman itu dan berteriak untuk memperingati warga. Nah, ini warga yang sudah pada songong tidak percaya dan tetap bersuka cita. Dan tiba-tiba ternyata benar yang Zhang katakan, itu siluman masih ada dan menjadikan warga desa sebagai hidangan, bahkan yang di darat dicupang dengan lidahnya yang sepanjang. Warga pun panik dan menyelamatkan diri. Zhang mengatakan agar diam dan tak bergerak agar si siluman tidak mengetahui mereka. Nah, ini si anak Seng malah nangis mencari emaknya. Walau adek. Seng pun dicaplok dan warga berusaha memotong lidah siluman. Tapi emang sial nih anak. Pakai acara jatuh dan akhirnya dia ditelan bulat-bulat oleh si siluman. Emaknya Si Seng pun emosi sampai ke ubun-ubun karena suami dan anaknya jadi korban. Malah si ibu ini merasa power emak-emaknya kuat, malah ngajak gelut by one dengan siluman. Ya jelas koit ya kan. Setelah itu warga makin panik. Sialnya ada senggok bayi yang dalam keranjang terjatuh di sungai dan akan dimangsa oleh siluman. Singkatnya, Zhang pun berhasil menyelamatkan bayi itu dan siluman itu tersangkut di papan raksasa. Para warga pun bergantian melompat agar bisa melawan siluman, tapi sia-sia sampai akhirnya datang wanita bertubuh gemuk, melompat dan membuat siluman terlempar ke darat. Siluman pun langsung berubah menjadi manusia telanjang dan hampir dibunuh, tapi dilarang oleh Zhang dan akan melakukan ritual pembersih sifat jahat siluman. Karena menurutnya semua siluman itu dasarnya baik, tapi di sini dia menggunakan buku nyanyian anak-anak yang sudah tua. Nyanyian tersebut membuat siluman dongkol dan malah memukul si Zhang. Sampai akhirnya datang pemburu siluman bernama Duan. Dengan teknik MMA-nya, siluman itu pun dibogem dan dikurung dalam kantong ajaibnya. Duan pun mengejek dan tertawa melihat Zhang yang mengaku pemburu siluman tapi menggunakan buku lagu anak-anak. Dan Zhang pun bertemu gurunya dan mulai mempertanyakan khasiat buku itu. Zhang bersedih karena tidak bisa menyelamatkan banyak nyawa, tapi gurunya tahu kalau Zhang berhasil menyelamatkan seorang bayi.
dan mengatakan siluman ikan tersebut dulunya manusia baik hati yang menyelamatkan seorang anak. Tapi warga menuduhnya sebagai penculik dan membunuhnya dan membuangnya ke sungai, dan dendam rohnya itulah yang membuat siluman menjadi jahat. Dia juga mengatakan membunuh siluman bukanlah cara yang baik, tapi dengan cara menghilangkan sifat jahatnya, dan yakin suatu saat Zhang akan mendapatkan penerangan dari Buddha. Di lain cerita, ada dua orang pengelana mampir di sebuah restoran yang sepi, dan mereka dihidangkan dengan menu spesial babi panggang yang sangat enak. Mereka pun lahap saking enaknya, dan mereka berkenalan dengan Mr. Gang, sang koki yang tampan tapi wajahnya super klimis. Anehnya si koki ini tidak berbicara, karena ternyata dia adalah siluman, dan babi yang mereka makan tadi adalah manusia yang disihir. Singkatnya, pengelana tadi akhirnya dibacok dengan sendok penjemur padi. Tak lama pun Zhang datang ke restoran tersebut, dan restoran ini terlihat ramai. Zhang yang bermodel seperti gembel tapi memiliki mata batin. Dia tahu kalau tamu yang dia lihat adalah roh para mayat tamu yang dibunuh dengan mengenaskan. Zhang pun memukul salah satu siluman, tapi hanya membuat muka siluman penyok sebelah. Tapi syukurnya Duan datang membantu Zhang. Singkatnya, dia menghabisi semua siluman di sana dengan brutal. Ternyata yang dilawan Duan hanyalah siluman kelas rendah. Mr. Gang pun keluar melawan Duan. Pertarungan sengit terjadi sehingga Mr. Gang mengeluarkan wujud aslinya. Duan sempat terluka tapi berhasil membalikan keadaan. Dengan susah payah dia meminta tolong kepada Zhang untuk menyegel roh siluman itu dengan cara cipokan. Ya, siapa yang mau? Ya kan, mana modelnya menjanjikan seperti itu. Tapi dengan terpaksa Duan menarik mereka sehingga terjadilah cipokan. Duan pun bergantian mencipok Zhang agar roh siluman bisa dia sedot untuk disegel. Tapi karena siluman babi terlalu kuat, amukannya membuat ia berhasil kabur dan membuat bangunan itu hancur. Ketika di pinggir sungai, Duan membuka busananya untuk membersihkan luka dan meminta kepada Zhang untuk menekan dadanya agar tidak terjadi pendarahan. Melihat pemandangan tersebut, sontak hidung Zhang mengeluarkan kecap. Dan ternyata Duan mulai menyukai Zhang dan ingin berciuman. Tapi Zhang yang seorang biksu enggan melakukan hal tersebut dan lari. Padahal kalau saya mau. Singkatnya, Zhang mendapat informasi dari gurunya kalau siluman babi tersebut adalah manusia baik hati berparas buruk yang sangat mencintai istrinya. Suatu waktu dia diselingkuhi dengan pria tampan dan membunuh mereka berdua dengan garpu tanah bermata 9. Zhang pun mendapat misi untuk mengatasi siluman itu. Zhang harus bertemu siluman terkuat dari yang terkuat, Sun Wukong. Dia adalah raja siluman kera yang dihukum Buddha di Gunung Lima Jari selama ratusan tahun. Berharap Sun bisa menjadi pengawal Zhang karena Sun Wukong sangat kuat dan jahat, gurunya meminta agar menggunakan buku koleksi lagu anak-anak lagi. Dalam perjalanannya, Zhang tertangkap oleh anak buah Duan yang menyamar menjadi penculik. Mereka berpura-pura menjadi penculik Duan dan Zhang. Duan mengaku mereka hanyalah suami istri yang sedang berkelahi. Sebagai buktinya, mereka melakukan skidipap. Dalam keadaan ketakutan, Zhang pun mau melakukannya. Akan tetapi rencananya gagal karena Zhang mendapati luka Duan hanyalah settingan. Duan akhirnya hanya bisa gelisah. Otomatis Zhang menolak. Akhirnya dia pun ditawan. Akan tetapi Mr. Gang si babi muncul. Mereka pun berlari dengan kereta. Tapi karena si babi sangat kuat, dia berhasil menghancurkan kereta tersebut. Terpaksa mereka harus melawan si babi, tapi pertolongan datang. Mereka adalah Tinju Bintang, si kaki besar, dan Pangeran Impoten. Mereka bergantian melawan siluman babi untuk ketenaran. Hal itu membuat si babi berhasil kabur sekali lagi. Singkatnya, Zhang melakukan perjalanan sendiri. Sampailah dia di kuil tua di kaki Gunung Lima Jari, dan dia mendapatkan baskom air yang ternyata menjadi cermin untuk sebuah kode. Dari kejauhan dia melihat gunung berbentuk Buddha. Zhang pun ke sana dan melihat banyak tumbuhan. Dan hanya ada satu teratai putih yang di bawahnya ada gua, tempat Sun Wukong dikurung. Sun di sini berwujud orang tua. Dia mengatakan sudah 500 tahun terkurung di sana. Zhang pun meminta saran agar mengalahkan si babi tanpa membunuhnya. Sun pun mengatakan agar mencari wanita cantik untuk menari di bawah rembulan dengan lantunan musik, karena dahulu si babi sering melakukan itu dengan istrinya. Dan sisanya serahkan kepadanya. Tapi tiba-tiba Zhang menjadi kemayu, berakting menjadi wanita karena tidak tahu mau kemana mendapatkan wanita untuk menari. Untungnya Duan datang dan siap menari untuk menjadi pancingan, sembari Zhang mengiringinya dengan musik. Zhang terpengaruh melihat kecantikan Duan. Si babi pun muncul dan tiba-tiba
孙先生，非常感谢您，您这真是为民除害了。应该的。 Setelah itu Duan menghadiahi Zhang, segel siluman sebelumnya, karena tahu Zhang ingin menjadi pemburu siluman. Di sini Duan melamar Zhang dengan memberikan cincin pusaka yang digunakan Duan dalam berperang. Akan tetapi Zhang yang menganut paham Buddha menolaknya. Di sini terlihat Zhang ingin melepas cincin tersebut, tapi karena cincin itu menempel dengan keras, Zhang berniat menghancurkan jarinya. Tapi Duan menahannya karena cintanya ditolak. Duan pun kecewa dan bersedih. Dia berjanji tidak akan menemui dan mengganggu Zhang lagi. Duan pun pergi. Sebenarnya Zhang sedih akan tindakannya. Dalam keadaan kalut, Sun meminta kepada Zhang agar teratai putih itu dicabut. Dengan alasan pandangannya menghalangi untuk melihat rembulan. Zhang pun melakukannya, dan yang terjadi, setelah Zhang memetiknya, anehnya semua tumbuhan terbakar dan Sun Wukong terlihat senang. Ternyata teratai putih itu adalah segel dari penjaranya. Dan setelah 500 tahun lamanya, Sun si Raja Kera kembali bebas. Sun yang dasarnya jahat bukannya berterima kasih, malah menghajar Zhang. Zhang pun berdoa kepada Buddha. Melihat itu Sun bertambah emosi dan mencabuti rambut Zhang hingga gundul. Tapi Zhang tetap pada pendiriannya dan tetap berdoa kepada Buddha. Tiba-tiba datanglah tinju bintang, si kaki besar dan pangeran impoten. Mereka berniat melawan si Sun, siluman legendaris, tapi dengan mudahnya mereka semua dikalahkan. Ketika Zhang hendak dihajar lagi, Duan datang melindunginya dan terjadilah pertarungan. Akan tetapi tangan Duan dipatahkan karena Sun terlalu kuat. Dengan perbedaan kekuatan itu, Duan tetap nekat melindungi Zhang dan akhirnya Duan pun akhirnya tewas di tangan Sun Wukong. Sebelum meninggal, Duan bertanya kepada Zhang apakah dia mencintainya. Zhang yang sedang bersedih dan mengatakan, "Oh Aini, sejak pertama kali melihatnya." Setelah itu ciuman dengan perempuan yang sedikit lagi akan game over. Tiba-tiba tubuh Zhang bercahaya. Dia mendapatkan penerangan dari Buddha Agung. Sun pun emosi karena Buddha masih mengintainya dan dia menyerang Zhang membabi buta. Dengan membaca buku lagu anak-anak, Zhang membangkitkan patung Buddha dari gunung, tapi Sun masih bisa menghancurkannya. Tapi ternyata Buddha yang agung datang dari luar angkasa dan menyerang Sun Wukong dengan telapak tangannya yang besar. Sun berubah menjadi mode King Kong untuk melawan, tapi percuma, kekuatan suci Buddha sangatlah besar dan bukan tandingannya. Tiba-tiba Sun berubah menjadi manusia di setempat, dan Zhang yang sudah menjadi biksu memberikan cincin terbang Duan yang berubah menjadi mahkota di kepala Sun, dan Sun diangkat menjadi murid Zhang. Singkatnya, Zhang bertemu gurunya dan mengatakan dia sudah mengerti hal kecil dari cinta agung yang dimaksud gurunya. Zhang pun diangkat menjadi murid Buddha dan menjadi biksu. Dengan atribut Buddha suci, Zhang pun diberikan misi mencari kitab suci di barat untuk mengakhiri penderitaan manusia. Karena perjalanan yang akan berbahaya, biksu Zhang ditemani oleh siluman ikan, siluman babi, dan si Raja Kera Sun Wukong. Dan film pun selesai. Dengan menonton film secara langsung akan memberikan kesan lebih lengkap dan terasa ciri khas komedi dan kungfunya. Sekian dan terima kasih.